bareng sama Agnes lagi di sini. Halo Sobat Jajet, gimana kabar kalian semua? Aku harap sih semuanya baik-baik aja. Udah lama banget Agnes gak pernah update video, soalnya kemarin-kemarin lagi ada something trouble. Nah, kali ini Agnes balik lagi dengan sesuatu yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke sesuatu yang baru tadi, kalian pasti tahu dong, saat ini itu smartphone semuanya lagi berlomba-lomba mengeluarkan tipe handphone yang baru. Dulu, kalau misalnya ada smartphone yang keluaran baru, itu biasanya setahun sekali. Tapi sekarang itu paling nggak 6 bulan sekali, itu pasti udah ada keluaran terbaru dari berbagai macam brand. Nah, di sini Agnes bakalan ngebocorin tentang spesifikasi salah satu smartphone yang sebentar lagi bakalan launching untuk tipe terbarunya. Yang pada penasaran smartphone apa sih? Yaitu dari jeng jeng, yaitu dari Vivo. Nah, kali ini Vivo itu ngeluarin produk baru di seri V, yaitu V20. Padahal 6 bulan yang lalu itu Vivo baru ngeluarin V19 kan, tapi sekarang Vivo udah ngeluarin V20. Jadi ada dua seri sih kalau di V20, ada V20 dan V20 SE. Nah, di sini Agnes bakalan ngebandingin apa sih perbedaannya antara V20 dengan V19. Check it out. Nah, jadi teman-teman di sini aku udah pegang dua handphone. Yang ini V20, kemudian yang ini V19. Ini yang V20 ya, bukan yang SE. Jadi ini aku bakalan review perbandingan antara V19 dan V20. Nanti di next konten aku bakalan kasih tahu tentang spesifikasi yang SE-nya. Nah, kalau dilihat dari desainnya, dari desain belakangnya itu udah kelihatan banget beda ya. Ini yang ini V20. Di V20 aku lebih suka sih, karena di bagian belakangnya untuk antara warna dan tata kameranya itu dia lebih kelihatan mewah, lebih kelihatan elegan gitu. Kalau di V19 kan dia masih kelihatan glossy ya, untuk desain belakangnya ini masih kelihatan glossy. Sedangkan kalau yang ini kan dia udah kelihatan mewah, lebih suka yang ini sih kalau bagian belakangnya. Nah, kalau untuk bagian depannya di V19 itu kan dia udah ultra widescreen ya, jadi kameranya model yang sekarang itu kamera titik itu. Sayangnya kalau yang di V20 dia bentuknya ultra widescreen, jadi bentuk U gitu loh, nggak titik. Sebenarnya kalau titik lebih mewah lagi ya. Cuma aku pribadi suka sih belakangnya kelihatan mewah banget. Nah, kemudian kalau untuk ukuran layarnya untuk V20 sama V19 sama sih, sama-sama 6,4 inch, udah Full HD plus. Untuk perbandingan resolusinya itu udah 20:9. Kalau untuk ukurannya sama. Sedangkan untuk kameranya sendiri, untuk di kamera depan itu ya sudah mengalami peningkatan. Di V19 itu kamera depannya masih 32 megapiksel, sedangkan yang di V20 itu dia sudah 44 megapiksel. Jadi udah lebih tinggi di sini ya, untuk megapikselnya lebih tinggi yang di V20-nya. Nah, ini sekarang kita bahas ke kamera belakangnya. Untuk kamera belakang V19 itu dia emang 4 kamera, sedangkan di V20 itu dia kameranya 3 kamera. Nah, untuk megapikselnya sendiri juga sudah mengalami peningkatan. Bentar, aku mau nyontek dulu. Nah, di kamera belakangnya V19 itu untuk kamera utamanya dia masih 48 megapiksel. Kemudian untuk yang 8 megapikselnya itu untuk ultra wide angle-nya, 2 megapikselnya untuk bokeh, dan 2 megapikselnya lagi itu untuk yang lensa makro. Sedangkan di V20 itu dia menggunakan 3 kamera. 3 kamera itu untuk kamera utamanya dia sudah 64 megapiksel, jadi megapikselnya udah meningkat jauh banget. Kemudian untuk 8 megapikselnya di V20 itu dia dijadiin satu, jadi 8 megapikselnya itu untuk bokeh, makro, dan juga untuk ultra wide angle-nya. Nah, sedangkan 2 megapikselnya itu untuk apa sih? 2 megapikselnya itu untuk lensa monokrom. Oh iya, kelupaan. Jadi untuk di V20 juga dia untuk layarnya menggunakan Super AMOLED ya. Jadi sama kayak yang di V19. Nah, untuk baterainya, untuk watt chargernya itu meningkat sih. Kalau di V19 itu kan masih 18 watt.
Kalau di V20 dia udah 33 watt. Cuma baterainya sebenarnya masih besar yang di V19. V19 itu baterainya 4500 mAh, sedangkan di V20 itu baterainya cuma 4000 mAh. Cuma untuk watt pengecasnya memang lebih besar di V20 sih, 33 watt. Jadi udah lebih fast. Nah, kemudian untuk prosesornya juga sudah mengalami peningkatan. Kalau di V19 itu dia masih menggunakannya Snapdragon 675, sedangkan kalau di V20 itu dia menggunakannya Snapdragon 720. Dan untuk di V20 Androidnya sudah Android 11 ya. Dan yang paling terbaru lagi di V20 ini dia sudah menggunakan NFC. Jadi udah ada fitur NFC-nya. Kalau di V20, kalau di V19 kan belum ada. Jadi terbarunya itu. Sedangkan untuk RAM sama internal memorinya sama. Di V19 itu RAM 8, internal 128GB, sedangkan di V20 juga sama. RAM-nya 8, untuk internalnya juga 128GB. Nah, itu tadi spesifikasi dasar dari V20. Belum dapat spesifikasi lengkapnya lagi karena kan belum launching juga, masih masa pre-order kan kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ada dua fitur dari kameranya yang buat aku menarik. Satu itu ada yang namanya fitur eye autofocus, dan yang kedua itu ada dual view video. Yang bener-bener bikin aku menarik itu di fitur dual view videonya, karena sejauh ini aku belum nemu fitur itu sih di handphone manapun. Itu bener-bener cocok banget buat kalian yang suka nge-vlog. Nah, aku bakalan tunjukin hasil dari eye autofocus sama ini apa namanya dual view videonya. Nah, sobat Jejot, sebelum kita ngelihat hasil dari fitur eye autofocus juga fitur dual view video, di sini aku mau kasih lihat ke kalian dulu cara-cara untuk menggunakan eye autofocus itu gimana, dan juga cara-caranya untuk menggunakan dual view videonya sendiri. Jadi kalian juga nanti bisa tahu bagaimana cara-caranya, dan setelah ini baru kita bakalan lihat hasil dari eye autofocus juga dual view video. Eye autofocusnya nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Kita ketuk klik di mata yang kanan tadi. Nah, jadi kalau kita gerak kemana aja itu fokusnya dia ngikutin mata, karena kan tadi kita udah milih mata yang kanan, dia ngikutin kemana aja. Itu kalau untuk hasil dari eye autofocusnya. Jadi kayak gini sih nanti, mau kamera depan atau belakang bisa. Nah, terus kalau untuk hasil yang dual view videonya tadi itu kayak gini. Berarti kan masuk ke video, klik yang menu paling pojok itu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi kamera belakang, kan, kamera belakang sama kamera depannya. Nah, bisa di ini sih ditukar posisi. Jadi tukar posisi, yang bagian yang lebar itu kamera belakang, yang kecilnya ini kamera depan. Ini cocok banget sih buat yang suka ngevlog, yang doyan ngevlog pakai ini cocok banget. Cocok banget kalau untuk yang doyan ngevlog, bisa diubah juga tampilannya. Jadi kayak gini. Cocok banget kalau buat yang suka ngevlog pakai ini. Tapi aku lebih suka ini sih. Nah, jadi itu tadi hasil dari eye autofocus sama dual view video dari Vivo V20. Nah, jadi sobat Jejot, itu tadi perbandingan antara V19 dengan V20. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian kalau mau upgrade ke V20. Untuk fitur kameranya sih meningkat banyak banget dari V19, cuma yang menarik perhatian aku banget itu di eye autofocus sama di dual view videonya yang paling menarik, karena aku belum pernah nemuin fitur itu di handphone manapun sih, di smartphone manapun. Nah, jadi itu dulu. Sekiranya informasi ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe-nya. Kalau misalnya kalian pengen aku ulas handphone yang lain atau compare handphone A dengan B, C, D dan bla 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 bla, atau pertanyaan yang lainnya, kalian boleh tinggalin komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk jempolnya, like. Jadi sampai itu dulu, kita bakalan ketemu di next konten
kemungkinan aku bakalan bahas di V20 SE nya atau mungkin bahas di smartphone yang lainnya. Nah, jadi sampai situ dulu. Thank you for watching and see you next time.